Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari. Semoga Anda di dalam rahmat dan anugerah Tuhan selalu dalam keadaan sehat dan di dalam sukacita di dalam Tuhan. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Kisah Para Rasul mengenai penyebaran ministry Petrus. Kita tahu di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 dimulai dengan pertobatan Saulus, ya, seorang yang adalah bejana pilihan Allah yang akhirnya didapatkan oleh Allah dan menjadi bejana pilihan untuk meneruskan penyebaran Injil Kerajaan Allah. Dan di dalam pasal 9 juga terdapat mengenai penyebaran ministry Petrus. Ini dimulai dengan pasal 9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu, jemaat gereja di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Saudara-saudari, ayat ini menyatakan bagaimana keadaan gereja di Yerusalem, yang pada waktu itu walaupun di bawah penganiayaan, namun gereja dalam keadaan damai karena pertolongan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus dalam hal ini menjadi kekuatan di dalam para kaum saleh yang mengalami penganiayaan, sehingga mereka tetap menjaga iman mereka di dalam keadaan damai. Gereja terbangun di dalam arti mengalami pertumbuhan hayat dan tersusun dengan pengajaran dan persekutuan para rasul. Jadi dikatakan gereja ini tetap terbangun. Terbangunnya ini karena mereka terjaga di dalam pengajaran dan persekutuan para rasul. Gereja juga hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti takut menyalai Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan juga berarti hidup mengasihi Tuhan. Di dalam Filipi pasal 2:12 dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 kasih melenyapkan ketakutan. Jadi jemaat di dalam hidup takut akan Tuhan berarti mereka menjadi gereja yang mengasihi Tuhan. Dan jumlahnya juga bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus, menunjukkan suatu pertambahan secara organik yang menyatakan satu kesatuan hayat secara universal. Jadi pertambahan mereka adalah pertambahan di dalam keesaan, di dalam kebersamaan, di dalam hayat dan persekutuan. Baik, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana penyebaran dari ministry Petrus. Kita melihat bahwa sampai di sini Petrus meneruskan pelayanannya mulai keluar dari pusat, yaitu di Yerusalem. Petrus mulai keluar untuk melaksanakan penyebaran Injil ini kepada bangsa bukan Yahudi. Dikatakan di dalam perjalanan Petrus ke Lida, ya, dan di sana dia menyembuhkan Eneas. Di dalam pasal 9 ayat 34 sampai 35, Petrus mengatakan, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Setelah Petrus ke Lida, Petrus juga melanjutkan perjalanannya ke Yope. Di sana Petrus membangkitkan Tabita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 40. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Saudara-saudari, kita melihat di dalam Petrus melakukan satu mujizat ini, Petrus bersatu dengan Tuhan Yesus di dalam menyembuhkan Eneas
ataupun membangkitkan Tabita. Petrus ke Lida dan Yope adalah persiapan untuk membuka pintu kerajaan bagi bangsa kafir. Hal ini untuk menggenapkan perkataan Tuhan Yesus kepada dia tentang kunci-kunci kerajaan surga. Itu yang dikatakan Tuhan di dalam Matius pasal 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Artinya ada dua kunci. Pertama, kunci ini membukakan kaum beriman Yahudi untuk masuk ke dalam tubuh Kristus. Dan kunci yang kedua di sini adalah membukakan pintu bagi kaum bangsa bukan Yahudi atau bangsa kafir supaya mereka juga boleh mendapatkan keselamatan dan dibawa masuk ke dalam satu tubuh. Inilah perjalanan Petrus untuk menggunakan kunci kerajaan surga membuka pintu bagi bangsa kafir. Mujizat yang dilakukan oleh Petrus adalah membawa orang berbalik kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apa yang dilakukan di Lida dikatakan di pasal 9 ayat 35, semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Yang Petrus lakukan di Yope dikatakan di dalam pasal 9 ayat 42, peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi tujuan Petrus melakukan mujizat ini tak lain adalah dia menyatakan Kristus dan membawa banyak orang untuk datang percaya dan berbalik kepada Tuhan. Mari kita melihat ministry Petrus dan hubungannya dengan tahap permulaan dari ministry Saulus. Kita melihat di dalam pertobatan Saulus di awal pasal 9, Saulus di dalam pertobatannya mengalami penglihatan dan Ananias di dalam penglihatannya diutus Tuhan untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana Saulus di dalam pertobatan itu juga di dalam penglihatan. Dia melihat ada anggota tubuh yang datang dan Tuhan juga di dalam penglihatan mengutus Ananias untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus. Demikian juga di dalam ministry Petrus. Dalam hal ini nanti akan kita lihat Kornelius. Ini adalah mewakili bangsa bukan Yahudi. Di dalam pertobatannya mengalami penglihatan. Dan Petrus di dalam penglihatannya diutus Tuhan untuk memberitakan Injil kepada Kornelius. Jadi kita melihat ada satu kesamaan Saulus dan Ananias dengan Kornelius dan Petrus. Itu bagaimana Allah bekerja di dalam penglihatan agar mereka memiliki kesamaan di dalam kedaulatan Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Di antara peristiwa pertobatan Saulus dan Kornelius terdapat dua mujizat yang terjadi melalui Petrus. Hal ini menunjukkan bahwa saat Saulus bertobat, ministry Petrus masih berjalan. Kita melihat di dalam perjalanan orang-orang yang didapatkan oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan, satu adalah Saulus dan sebelumnya adalah Petrus, maka mereka adalah dua anggota tubuh yang bersama-sama berkolaborasi, berbaur di dalam penyebaran Injil Kerajaan Allah. Ministry Saulus masuk secara perlahan-lahan di dalam berlangsungnya ministry Petrus. Jadi kita melihat saat Petrus perjalanan ke Lida dan ke Yope sampai akhirnya juga mendapatkan seisi rumah Kornelius. Kita tidak tahu Saulus berada di mana. Dia sudah kembali ke tempat asal di Tarsus. Lalu dalam sejangka waktu Saulus mungkin mengalami persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya di dalam pasal 13, ministry selanjutnya diamanatkan secara penuh melalui Saulus yang kemudian menjadi Saulus. Jadi kita melihat saudara-saudari, bagaimana kedaulatan Tuhan di dalam perkembangbiakannya, yaitu bagaimana mempersiapkan bejana Saulus untuk meneruskan ministry Petrus. Kita tahu Saulus adalah seorang penganiaya yang diubahkan oleh Tuhan menjadi seorang yang mendatangkan berkat
yang besar bagi kaum beriman. Dari yang kita bahas saudara-saudari, kita bisa melihat bagaimana kedaulatan Tuhan di dalam memilih bejana pilihannya untuk dipakai menjadi perluasan ministry perjanjian baru. Dan kita bersyukur Anda dan saya juga adalah di dalam kedaulatan Tuhan melalui situasi belakangan ini, supaya Anda dan saya juga bersama-sama berbagian di dalam penggenapan ekonomi perjanjian baru Allah, yaitu di dalam pembangunan tubuhnya. Karena itu baik-baiklah kita mengalami penghidupan gereja, menjadi orang yang mengasihi Tuhan, mempersembahkan seumur hidup kita adalah bagi kemuliaan Allah. Tuhan merahmati kita. Amin.